Dah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasan. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa mendengar kajian online di Facebook Qismu Dakwah Ibadur Rahman, yang mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi materi kita kali ini adalah berkaitan dengan istiqomah di jalan Allah, yang tentunya di zaman yang penuh dengan fitnah, di zaman yang penuh dengan berita-berita hoax dan semisalnya, banyak orang-orang yang tergelincir, banyak orang-orang yang sudah menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh karena itu, nanti kita akan membicarakan insyaallah tentang cara agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam berikan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyebarkan risalah Islam, yang telah menunaikan amanah, dan yang telah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya perjuangan. Dan mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan, yang beliau bawa dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu kita bisa membacanya, memahaminya, serta mengamalkan seluruh isi dan kandungannya. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau meninggal dunia, maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam keadaan sedih yang sangat luar biasa. Termasuk salah seorang sahabat yang paling sedih itu adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan beliau tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Sampai-sampai beliau mengatakan, aku akan memotong tangan dan kaki orang yang mengatakan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Rasulullah SAW itu tidak meninggal dunia. Beliau hanya pergi ke langit. Ya, pergi kemudian nanti akan kembali lagi ke bumi. Akhirnya di tengah suasana yang sangat sedih tersebut, tampillah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seorang karib sahabat yang sangat setia mendampingi perjuangan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya sambil membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, min qablihir rusul, yang telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, ya, para nabi. Afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Apakah jika dia wafat ataupun meninggal dunia, kamu akan berbalik ke belakang, yaitu murtad? Barang siapa yang berpaling ke belakang, maka ia tidak akan dapat mendatangkan madarat kepada Allah sedikit pun,
dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ali Imran ayat 144. Para jamaah yang dirahmati Allah, sembari sahabat Abu Bakar As-Siddiq membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari dalam surat Ali Imran ayat 144 inilah, beliau pun mengatakan, barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan tidak meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal dunia. Setelah mendapat pencerahan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, para sahabat pun seolah-olah baru mendengarkan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 144. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pun akhirnya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia. Dan ketika itulah beban risalah Islam yang sudah dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW dilanjutkan perjuangannya melalui para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan ini adalah tugas setelah Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia. Tugas itu berada di punggung kita semua. Maka melaksanakan dinul Islam dan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan bergantung kepada seorang tokoh, bukan bergantung kepada kiai, ustadz ataupun yang lainnya, tetapi sebagai seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang memang kita mengenal Allah dan Rasul Muhammad SAW, maka kita ada tugas, ada beban untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah sekilas bagaimana gambaran keteguhan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Tapi mereka terus istiqomah di jalan Allah. Yang jadi pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya makna istiqomah? Istiqomah ini berasal dari kata qoma, artinya berdiri, berdiri tegak. Berdiri tegak di suatu tempat yang tidak pernah bergeser. Sehingga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, al-istiqomah hiya sulukus siratul mustaqim, yaitu berjalan di atas jalan yang lurus. Wa huwa dinul qayyimin ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yusratan, yaitu tanpa menoleh baik ke kanan maupun ke kiri. Hal itu mencakup segala bentuk ketaatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi istiqomah itu artinya berdiri tegak lurus di atas jalan kebenaran ini, tanpa menoleh ke kanan, tanpa menoleh ke kiri. Kenapa? Karena memang prestasi tertinggi bagi seorang muslim itu adalah ketika dia melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia istiqomah di jalan tersebut. Ini adalah merupakan karomah yang sangat tinggi, sampai-sampai Imam Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, a'dzamul karomah al-istiqomah, luzumul istiqomah. Di antara seagung-agungnya karomah itu adalah istiqomah, yaitu berdiri tegak, konsekuen di atas jalan kebenaran. Ketika orang-orang berat melaksanakan ketaatan, ketika orang-orang berat meninggalkan kemaksiatan, tetapi dia tetap teguh di atas jalan kebenaran. Makanya Syekhul Islam beliau mengatakan lagi, istaqimu ala mahabbatin wa ubudiyatihi. Istaqimu ala mahabbatihi wa ubudiyatihi. Beristiqomalah di atas kecintaan dan peribadatannya. Falam yaltafitu anhu yumnatan wala yusratan, dan janganlah kalian berpaling baik ke kanan maupun ke kiri. Jadi istiqomah itu tetap setia, konsekuen di atas jalan kebenaran. Dan inilah yang dinasihatin oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat. Qala qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahdan ghairak. Wahai Rasulullah, berikan aku nasihat, yang mana nasihat ini aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali hanya kepadamu wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab, qala qul amantu billahi tsumastaqim. Kalau begitu, ucapkanlah aku beriman kepada Allah dan kemudian luruslah, maksudnya istiqomahlah kamu. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu lurus di atas jalan kebenaran. Kemudian bagaimana cara kita agar tetap istiqomah di jalan Allah?
Ya, cara agar kita tetap istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali ujian, gangguan, cobaan, ya, kemudian fitnah, itu membuat hati kita itu ya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kealfaan yang hadir di dalam hati kita, yang hadir di dalam jiwa kita. Maka kita butuh ya solusi ataupun tips agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau menjelaskan ada 6 faktor. Ya, 6 faktor ini akan melahirkan keistiqomahan bagi jiwa seorang muslim. Yang pertama yaitu beramal dan melakukan optimalisasi. Ya, beramal dan bersungguh-sungguh. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Maka berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Jadi untuk supaya kita tetap istiqomah adalah beramal, bersungguh-sungguh, optimalisasi. Karena ketika kita bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, ya, kemudian ya ibadah kita itu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sekali ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah fokuskan diri kita menghadap Allah, maka insya Allah ya pikiran-pikiran yang lain itu akan terhenti dan tidak akan merasuki ke dalam jiwa kita. Jadi poin yang pertama beramal. Wa qul i'malu, ya, beramallah kalian. Karena ketika kita beramal, maka jalan setan untuk menggoda manusia itu akan tertutup. Ya, kenapa? Karena hati manusia ini diperebutkan oleh malaikat dan setan dari bangsa jin yang senantiasa menggoda kita, membisikkan kita setiap waktu. Ketika ada bisikan setan, ya, bisikan jin, ya, teman karib ya, manusia, ya, korin, itu malaikat juga membisikkannya. Akhirnya hati kita ini diperebutkan, ya, yang sebelah kiri diperebutkan oleh jin, yang sebelah kanan diperebutkan oleh malaikat. Ketika malaikat unggul, ya, membisikkan kita dalam melaksanakan kebaikan, maka laksanakanlah. Falyakul alhamdulillah. Kemudian kalau ada bisikan setan yang merasuki tubuh kita, jiwa kita, maka katakan falyata'awaz billahi minasyaitonir rajim. Hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Jadi yang pertama beramal. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Karena penundaan amal ini akan beralih kepada perbuatan yang sia-sia, kemudian perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berlaku moderat. Artinya apa? Tidak melampaui batas dan menyia-nyiakan. Karena di sini di dalam surah Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah orang-orang ibadur rahman itu adalah ciri-ciri di antara ibadur rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih ini, dia membelanjakan harta mereka, anfaqu, mereka menginfakkannya, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, wa lam yaqturu, dan tidak pula kikir, wa kana baina dzalika qawama, dan adalah dalam pembelanjaan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dia pertengah-tengahan. Yang demikian itu mereka pertengahan, tidak tidak menghabiskan hartanya, juga tidak pelit dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah. Maksudnya apa? Dalam ibadah dia pertengahan. Karena ketika kita ibadahnya pertengahan, itu bisa membuat kita itu konsisten dalam melaksanakan amal soleh. Berbeda kalau orang yang ibadahnya bukan kebanyakan sih, tapi dia memaksakan kehendaknya, memaksakan fisiknya untuk terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat yang dia itu qiyamul lail sampai menggantungkan
mengikat lehernya di tiang. Supaya apa? Supaya nggak ngantuk. Ya, supaya nggak ngantuk dan bisa melanjutkan kembali qiyamul lailnya. Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang sahabat tersebut untuk tidur. Supaya apa? Supaya dia bisa beribadah ya kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi kalau mau ibadah ya pertengahan. Sedikit tapi continue itu lebih bagus daripada dia ibadahnya banyak kemudian akhirnya membuat dia putur. Putur itu loyo. Ya, loyo ataupun ya dia merasa kok ya ada perasaan ya suntuk ya mau ibadah lagi ya suntuk. Kenapa? Karena udah kecapean dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka solusinya yang terbagus ya untuk istiqomah itu ya ibadahnya sedikit tetapi continue, rutin setiap hari. Makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan ya di antara afdhalul a'mal ya adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan salah satunya adalah ya amalan yang konsisten meskipun sedikit. Contohnya misalnya di masa liburan ini ya para santri ya baca Al-Qur'an tiap hari. Satu lembar setiap hari, kemudian ya continue ya. Daripada satu hari ini bacanya 5 lembar, besok enggak baca Al-Qur'an. Makanya lebih bagus ya dia continue. Dan ini pernah diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Inna likulli amalin sirratun." Setiap amal memiliki puncaknya. Ya, sirratun fatrah. Ya, puncaknya itu salah satunya keputuran, keloyoan. Ya, faman kana fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Maka barang siapa yang masa puturnya kembali kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad dhalla. Dan barang siapa yang pada masa puturnya kembali ya pada selain sunnah, berarti dia telah tersesat. Jadi untuk istiqomah continue sedikit tetapi rutin ya pertengahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi di dalam surat Al-Furqan ayat 67, orang beriman ketika dia berinfak, dia pertengahan. Tidak kebanyakan, ini juga tidak sedikit. Supaya apa? Supaya dia bisa continue dalam berinfak. Kalau hari ini mungkin ya misalnya uangnya tinggal 1 juta, jangan pula 1 juta diinfakkan semuanya. Pelan-pelan ya, 100.000. Besoknya 100.000, 100.000. Jadi dia bisa continue. Ya, apalagi mungkin ya ketika mungkin dia nanti diuji ya ketika berinfak ya diuji ada kebutuhan lain sehingga membuat dia itu merasa tertekan. Loh, kenapa aku tadi udah berinfak kok nggak ada balasannya misalnya. Ya, ini akhirnya membuat dia seuzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih bagus ya, dia ibadahnya sedikit tetapi continue, pertengahan, tidak berlebihan juga tidak menyepelekan. Selanjutnya yang ketiga, ya, agar istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Maka janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya, jadi tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas yang telah digariskan ilmu pengetahuannya terhadap dirinya. Maksudnya apa yang enggak kita ngerti, ya udah enggak usah diamalkan. Apa yang kita tahu kerjakan dari Al-Qur'an, dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita tidak mengerti misalnya tentang Asmaul Husna, kemudian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita cukupkan diri kita dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita singkatkan. Yang keempat, yaitu tidak menyandarkan kepada sesuatu yang kontemporer, melainkan menyandarkan kepada sesuatu yang jelas. Istiqomah itu ya kalau kita punya landasan, udah kita kerjakan yang punya landasannya. Ya, jadi dia jelas landasannya. Makanya kebenaran itu adalah ya al-haq itu jelas dia. Beda dengan kebatilan, kemudian kemungkaran, kesesatan. Ya, itu ada perkara-perkara subhat-subhatnya. Sehingga ketika ya seseorang melaksanakan kesesatan, kefasikan, kemunafikan, itu membuat hati dia bimbang dan ragu. Berbeda dengan orang-orang beriman. Kalau sesuatunya jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, ada prakteknya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, maka insya Allah ya itulah yang akan menjadi landasan kita dan akan membuat seseorang itu
istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, ya, agar kita istiqomah di jalan Allah yaitu ikhlas, ya, ikhlas. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, ya, dia akan, ya, diberikan kemudahan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, ya, mendapatkan ilmu baru, kemudian dia mengamalkan ilmu-ilmu yang lainnya. Maka orang yang ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, maka, ya, orang yang ikhlas buahnya adalah amal soleh. Kalau hari ini, ya, ibadah kita, contohnya misalnya sholat wajib, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya ikhlas, mengharap ridho Allah, maka dia akan berbuah. Buahnya apa? Ibadah sunnah, itu sholat sunnah rawatib setelah ibadah wajib, ya, setelah sholat wajib. Tapi kalau nggak ikhlas, maka akan sulit mengerjakan ibadah-ibadah berikutnya, dan itu akan terasa pada jiwa kita semuanya. Kalau ibadah hari ini ikhlas, maka terus, ya, Allah akan memberikan taufik buat kita semua untuk apa? Mengamalkan ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan ketika kita ikhlas mengharap ridho Allah dalam berbuat, ya, dalam beramal soleh, Allah akan memberikan ilmu baru kepada kita semua. Maka, ya, yang kelima ini, seorang muslim harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Memang ikhlas itu berat, ya. Makanya ikhlas itu, ya, ilmu yang paling sulit, ya, paling sulit buat kita semua. Tapi walaupun sulit, ya, maka kita harus tetap belajar, ya, mencari, ya, jati diri kita untuk senantiasa ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, supaya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pernah dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya barang siapa yang dari kalian itu hidup mim ba'di, setelah aku meninggal dunia, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan melihat banyaknya perbedaan pendapat, ya, setelah aku meninggal dunia. Apa wasiat Rasulullah? Fa'alaikum bisunni wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Oleh karena itu hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku, yaitu khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk al-mahdiyyin. Alaikum bitta'ah, kata Rasulullah, hendaknya kalian laksanakan ketaatan. Wa in aban habasyan, ya, meskipun yang memerintahkan kalian itu adalah seorang budak, ya, dari Habasyah, ya. Abdu alaiha bin nawajis, kemudian dia dengan gigi geraham kalian, maksudnya pegang erat kebenaran tersebut. Fa innamal mu'min kal jamal amri haitsuma ankiya ibadah, ya. Dan meskipun yang memimpikan dari seorang budak basgi dengan gigi tangan kalian. Ya, jadi ketika kita ingin istiqomah di jalan Allah, maka ikutilah jejak langkah Rasulullah sahabatnya. Karena inilah jaminan dari Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena setelah Rasulullah SAW meninggal dunia akan banyak perbedaan pendapat di kalangan manusia, kalangan umat Islam hari ini. Makanya solusinya adalah tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya yang mendapat petunjuk. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnu Qayyim, barang siapa yang keluar dari 6 ketaatan ini, maksudnya 6 tips yang sudah dijelaskan beliau di dalam kitab Madarijus Salikin ini, maka orang tersebut, ya, akan keluar dari keistiqomahan. Sebaliknya ketika mereka memegang teguh 6 hal ini, insya Allah mereka akan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Ya, jadi dimulai dari apa tadi? Beramal, ya, bersungguh-sungguh amalnya, kemudian berlaku moderat, pertengahan, tidak berlebihan dan juga tidak meremehkan. Kemudian yang ketiga, tidak melampaui batas, ya, terhadap ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Kemudian yang keempat, tidak menyandarkan kepada sesuatu yang tidak jelas, ya, menyandarkan sesuatu kepada yang jelas. Dan yang kelima, ikhlas. Dan yang terakhir, yang keenam itu adalah, ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena ketika manusia, ya, umat Islam hari ini, ya, mereka mengamalkan ibadah, tentunya setan laknatullah alaihi itu akan memberikan apa? Memberikan penghalang. Penghalang itu 2. Di sini para ulama salaf, orang-orang terdahulu yang soleh mengatakan, ma amarallahu bi amrin,
Tidak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang hamba illa wali syaitoni fi nazghatani, melainkan setan itu akan memerintahkan kita, menggoda kita dengan dua hal. Imma ila tafritin wa imma ila mujawazatin wa hiya al-ifrat. Ya, melainkan dua hal, yaitu tafrit, meremehkan suatu amalan, atau terkadang melampaui batas. Ya, wa yubali bi ayyihi mazafal, dan setan enggak peduli dari dua senjata ini mana yang akan bisa mengenai sasarannya. Apakah dengan meremehkan atau berlebihan, ziyadatun au nuqsanun. Makanya ada orang yang berlebihan beribadah, ya, akhirnya membuat dia itu futur. Ya, ada orang yang meremehkan, ini kan cuma sunnah, ini kan cuman akhirnya dia nggak beribadah. Oleh karena itu, para pemirsa, ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang istiqomah ini merupakan ya jalan pamungkas buat orang-orang yang beriman. Ya, karena karomah yang paling tinggi buat kita semua bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa terbang, tetapi orang yang tetap senantiasa eksis membela kebenaran, orang yang senantiasa tetap eksis ya memegang teguh kebenaran, kemudian berada di atas jalan kebenaran. Apalagi banyak sekali orang-orang yang hari ini tergelincir, apalagi ya di tahun baru. Kemudian ya banyak sekali ya umat Islam yang sudah terikut dengan ya budaya-budaya orang-orang non-muslim, sehingga membuat mereka itu ya hatinya alfa kepada Allah, kemudian mengikuti jejak langkah mereka. Dan mudah-mudahan ya para santri ya mualim yang ada di rumah dan di mana saja berada diberikan keistiqomahan, begitu juga dengan kaum muslimin yang mendengarkan ceramah ini. Dan karena memang sekali lagi mintalah nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya kedepannya kita akan melanjutkan kembali bagaimana buah dari istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.